Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus ngomong pengaruhnya Heidegger dulu. Karena ngomong Gadamer itu separuh sebenarnya miliknya Heidegger, separuh baru dia kembangkan. Yang pertama katanya Gadamer, yang ini dari Heidegger, pemahaman. Kalau kamu memahami sesuatu, orang yang memahami itu bukan semata-mata proses kognitif, tapi itulah ontologi keberadaan kita sebagai manusia. Jadi manusia itu disebut manusia kalau dia memahami. Ya kan? Ya gampang-gampangannya, yang bikin kita jadi manusia itu kan akal. Kamu ini gitu. Akal terus mikir. Berarti kalau mikir itu kan memahami. Kalau kita tidak mikir dan nggak memahami sesuatu, berarti kita pensiun dari manusia. Itulah yang disebut kondisi eksistensial. Kita eksis atau tidak sebagai manusia kalau kita mikir, kalau kita memahami. Jadi memahami itu bukan proses kecil yang terjadi dalam hidup kita, bukan bagian kecil hidup kita, tapi dia bagian yang paling esensial dalam hidup kita. Menentukan kita ada apa enggak. Begitu kita tidak mikir, begitu kita aktivitas kognitif kita macet, enggak jalan, kita bukan manusia. Makanya orang gila itu yang tidak bisa mikir kan dianggap sudah owa. Kita memperlakukannya tidak seperti manusia normal. Jadi bukan manusia memiliki pemahaman, tapi kita sendiri itu pemahaman. Manusia adalah makhluk yang memahami. Jadi kalau sebelumnya kita melihat pemahaman itu kan bagian kecil dari mesin besar yang namanya manusia, ada aspek kecil namanya mikir. Tapi enggak, mikir ini meskipun kecil tapi dia eksistensial, menentukan kita jadi manusia apa enggak. Nah ini eksistensialismenya Heidegger. Jadi selama kamu masih bisa mikir, bisa memahami, kamu masih jadi manusia. Hati-hati kalau kamu tiba, sudah nggak bisa mikir lagi saya pak. Lama itu sudah. Kamu bukan manusia saat itu. Mbah jadi apa? Duduk saya pak, buntu pikiran saya pak. Itu hati-hati. Manusianya sedang tidak ada. Tinggal yang selain manusia yang ada saat itu. Itu teorinya Heidegger sebenarnya. Jadi kalau ada temanmu kok sudah gelap saya, pokoknya pikiran saya nggak jalan, nggak bisa mikir itu. Hati-hati, suruh mengembalikan. Duduk dulu, mikir harus bisa mikir dulu baru manusia. Kalau enggak, kamu ngambil keputusan, nanti jangan-jangan bukan keputusannya manusia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang memahami, itu bukan dari tidak tahu menjadi tahu, tapi dari pemahaman yang lama menuju pemahaman yang baru. Kenapa? Karena di kepala kita pasti sudah ada namanya pre-understanding atau pre-suposisi atau pre-kognisi, pra-pemahaman, pre-struktur, pra-anggapan. Itu maksudnya podo kabeh. Di kepala kita sudah ada pemahaman awal, teori awal, konsep awal. Memahami itu sebenarnya memperbarui yang semula sudah ada dengan data yang baru. Ini Heidegger. Jadi pre-understanding. Orang tidak perlu cerita, Pak, ini teh Pak, untuk diminum, minumnya lewat mulut ya Pak, jangan lewat hidung. Kan tidak usah ngomong gitu. Begitu dikasih ini aku paham, ini teh nggak usah tak sentuh, aku ngerti ini mesti panas. Kenapa? Ada pre-understanding. Kemarin-kemarin panas, jadi tak buka dulu. Ya kan bener kan panas. Jadi ini namanya pre-understanding. Kamu lihat apapun, memahami apapun, itu pre-understandingnya main.
Kamu lihat TV tiba-tiba muncul Julia Perez, itu kan mesti pre-understanding. Gayanya Julia Perez yang kemarin-kemarin mesti muncul sudah. Lihat aja nanti mesti gitu. Sebelumnya sudah ada. Kalau nggak ada pre-understanding sama sekali, kamu nggak bisa memahami loh. Kalau kamu nggak ngerti beras, nggak punya data sama sekali tentang itu, ya nggak bisa memahami. Kalau aku nggak ngerti sama sekali, nggak pernah ketemu barang kayak gini, mesti ya bingung. Ini apa ya, warnanya coklat, kok ini ya, nggak pernah ketemu gelas sama sekali, aku ya bingung. Meskipun mungkin gak pernah ketemu gelas ini, tapi kan aku sudah ada konsep gelas di kepalaku. Itu namanya pre-understanding. Jadi mikir itu bukan dari gak tahu menjadi tahu, tapi dari pengetahuan yang lama terus jadilah pengetahuan yang baru tentang apapun. Oke. Oleh karena itu, ya kesimpulannya dari situ, katanya Gadamer, seperti gurunya Heidegger, berarti pemahaman itu ya tidak sekedar metode, tidak sekedar seni, tapi ontologi, hakikat hidup kita sebagai manusia. Nah, bedanya itu tak tambahkan. Kalau di Heidegger, kayak tadi, yang disebut pemahaman itu adalah faktisitas plus tadi pemahaman awal, pra-pemahaman. Faktisitas itu keterlemparan kita dalam fakta. Faktisitas itu nanti yang jadi informasi baru, jadi ilmu baru. Faktisitas itu kita kan selalu berhadapan dengan fakta-fakta. Aku membayangkan di sini agak dingin karena dekat kipas angin. Ternyata ininya agak ke sini. Sumuk deh aku. Kan tiba-tiba berhadapan dengan fakta. Waduh, kipas anginnya kok di sana. Ini kan faktisitas namanya. Mauku tadi nggak gitu, tapi terlempar fakta, gimana lagi. Kamu dulu cita-citanya jadi pilot. Tiba-tiba kok masuk fakultas Usuluddin. Itu kan faktisitas. Loh, Usuluddin nggak mungkin deh jadi pilot. Itu faktisitas. Terlempar dalam fakta, terus digabung sama pra-pemahaman. Itulah pemahaman. Kalau Gadamer, iya sih, faktisitas juga pra-pemahaman. Cuma jangan lupa, kita memahami itu tidak sendirian. Ada dialektika dengan lingkungan sekeliling, ada dialektika dengan orang lain. Itu nanti secara umum tambahannya Gadamer pada Heidegger. Makanya tadi tak bilang sebenarnya separuh itu miliknya gurunya, cuma dia mengembangkan yang separuh lagi. Jadi diingat-ingat modus hidup kita. Kita hidup ini intinya memahami. Pemahaman itu bukan dari tidak tahu menjadi tahu, tapi dari pengetahuan yang lama terus berkembang jadi pengetahuan baru. Dan yang ketiga, polanya adalah pemahaman yang lama dialog sama fakta yang baru. Itu yang disebut faktisitas. Oke. Yo, kalau di bahasa-bahasa buku biasanya disebut keterlemparan. Keterlemparan itu kan, terlempar itu kan bukan mau kita. Tiba-tiba kita kayak dilemparkan orang, tiba-tiba ada di sana. Loh kok gini, loh kok gitu. Ya lu-nya itu ya ada yang enak, ada yang gak enak. Ada yang tidak kita harapkan, ada yang sesuai harapan kita. Tapi kita hidup dari keterlemparan menuju keterlemparan. Nah itu namanya faktisitas, terlempar dalam fakta. Nah itu separuh yang pertama, teorinya Heidegger yang dipakai oleh Gadamer. Nah selanjutnya, ini juga masih ada bau Heideggernya. Katanya Gadamer, memahami itu sebenarnya tidak selalu berarti mengerti. Memahami itu sebenarnya lebih banyak berarti menyetujui, menyepakati. Misalnya,
Kamu tak ceramai kayak gini terus bilang understand, paham. Kamu kan udah bilang paham. Paham itu sebenarnya bukan urusan kamu ngerti yang tak omongkan. Kadang-kadang kamu tidak nyampe yang tak omongkan, tapi kamu bisa menerima. Oh iya Pak, saya terima. Makanya kalau ada orang ngomong cobalah kamu pahami aku, itu kan maksudnya kamu terima aku dengan kondisiku sekarang itu loh. Cobalah memahami, itu sama dengan cobalah menerima. Jadi memahami itu sama dengan menyepakati. Oke, aku setuju sama kamu. Nah, itu teorinya Gadamer. Kalau ada orang ngomong understand, yes, aku understand. Nah, ini berarti dia sepakat dengan yang kamu omongkan. Intinya kan itu. Kalau masih belum paham ya enggak, berarti belum sepakat. Atau sudah setuju tapi enggak, sama sih yang kamu inginkan tapi kamu masih belum setuju, itu kan namanya belum sepakat. Mesti jawabannya masih belum. Understand belum. Aku ngerti maumu tapi masa kayak gitu, itu belum menerima berarti. Belum sepakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa memahami itu sama dengan menyepakati? Karena begitu kamu memahami sesuatu, itu sama artinya kamu setuju dengan pre-understanding yang kamu sepakati. Jadi kalau ada orang ngomong, saya ngomong kayak gini, terus setuju nggak? Paham nggak? Ya Pak paham. Berarti kan kamu menyepakati asumsi-asumsiku. Kalau kamu nggak menyepakati, kamu nggak akan bisa setuju. Dan kamu susah untuk memahami. Untuk kamu bisa paham, kamu harus sepakat dulu. Kamu paham maunya ngaji malam ini, itu kan karena kamu ngerti pre-understandingnya ngaji. Apa sih ngaji itu sebelumnya? Tapi kalau kamu nggak ngerti, kamu mungkin susah untuk bisa menyepakati ngaji ini. Ngaji kok filsafat, ngaji kok kiai ini nggak kedunan, nggak serbanan, nggak sarungan misalnya. Tapi karena kamu sudah punya pre-understanding, sudah punya pra-pemahaman, biasa sudah. Dan kamu sepakati, kamu paham, itu berarti kamu setuju. Oke. Kenapa sih memahami itu menyepakati? Antara lain alasannya, ketika kamu memahami sesuatu, itu kan berarti kamu sedang merekonstruksi yang kamu pahami. Kamu dijelaskan tentang betapa rusaknya Indonesia sekarang ya ABCD kan. Itu berarti asumsi-asumsi berpikir yang menjelaskan ke kamu, entah itu buku atau orang, kamu setujui. Kalau enggak ya enggak. Misalnya Indonesia ini harusnya rukun ya. Minimal ketika saya ngomong Indonesia harusnya rukun, di balik itu kan ada banyak pra-pemahaman. Misalnya ada negara namanya Indonesia, ada rakyatnya yang sekarang gegeran, buktinya disuruh rukun. Antara kan ada ini. Dan ini kamu sepakati. Kalau ini gak kamu sepakati, kamu gak terima klaim bahwa Indonesia itu harusnya rukun. Itu namanya pra-pemahaman. Nah, begitu kamu menyepakati sesuatu, pra-pemahamannya ini harus kamu ngerti dan kamu setujui. Kalau enggak, kamu tidak akan bisa paham. Yo, bahasanya anak sekarang gagal paham. Gagal paham kenapa? Kalau dalam bahasa itu, karena basic understandingnya, pre-understandingnya tidak kamu setujui. Misalnya Islam ini harusnya rahmatan lil alamin. Di mana-mana kan orang ngomong itu. Tapi kan kamu sering gagal paham kalau ada orang ngomong kayak gini. Kenapa? Pre-understandingnya nggak jelas. Kalau orang ngomong ini, kira-kira orang ini arahnya kemana ya? Diawali dari asumsi apa ya? Konotasi rahmatan lil alamin bagi garis keras dengan yang liberal ternyata sangat jauh berbeda. Kenapa? Pre-understandingnya beda. Yang satu Islam rahmatan lil alamin ini, Islam harus menaklukkan dunia, dunia harus di bawah kakinya dan nanti akan jadi tentram. Yang satu Islam harus membaur dalam pergaulan dunia, dia jadi bagian dari dirinya dunia sehingga dunia jadi tentram. Beda. Yang membedakan apa? Pre-understandingnya, pemahaman awalnya. Kalau nggak ngerti bisa salah paham. Tiba-tiba temenmu bilang, wah aku itu sayang sekali sama kamu loh,
Nah, itu kalau kamu nggak ngerti pre-understanding-nya kan bisa salah paham. Ah, kita kan cowok sama cowok, masa kamu sayang sama aku lah misalnya. Loh, kamu nggak ngerti pre-understanding-nya. Itu maksudnya sayang itu nggak kok sayang kayak sama pacar apa sama apa. Sayang itu ya aku care, aku itu kan. Itu pre-understanding-nya. Kalau kamu ngerti pre-understanding-nya, oh iya aku juga sayang sama kamu. Tapi ketika gagal paham, kamu nggak bisa menyetujui, menyepakati pre-understanding-nya, ya yang terjadi salah paham, nggak terjadi pemahaman. Maksudnya begitu, katanya Heidegger. Makanya memahami itu sebenarnya sama dengan menyepakati. Apa sih yang disepakati? Basic understanding-nya, pre-understanding-nya. Meskipun jawabannya ndak, aku akhirnya ndak sayang padamu, ya ndak apa-apa. Tapi kan berarti sudah ngerti arah percakapannya. Ketika ngerti arah percakapan, berarti ada kesepakatan terhadap pemahamannya. Oke. Nah, filsafat gini harus pelan-pelan mikirnya. Kalau tak cepet-cepetin kamu puyeng nanti. Ya, jadi pemahaman sama dengan kesepakatan.